Oke, boleh tahu dari mana nih? Oke, dan dari Depok, dari Kak Ira, mantap ya. Wah, Kak Faisal dari Kediri, boleh. Kak Fatmawati dari Surabaya. Lalu ada Kak Eri dari Jakarta. Wah, Jakarta ya, dekat ya. Wah, ada yang dari Riau ya. Nah, oke oke. Nah, untuk sebelum saya lanjut baca-baca nih dari mana nih? Saya ingin menginformasikan bahwa seminar akan dilaksanakan kurang lebih 5 menit lagi, karena untuk menunggu juga teman-temannya yang belum datang ya. Nah, karena kan ada faktor manusia yang kadang ya sering pengen telat gitu. Jadi sabar ya teman-teman ya. Jadi kita akan mulai seminarnya pada pukul 7.36 sampai 7.37 ya. Nah, di antara jam segitu nanti akan kita mulai. Nah, lanjut saya baca nih dari mana nih? Ada Kak Ahmad dari Jogja, waduh. Lalu Kak Sharon dari Makassar. Lalu Muhammad Raka dari Bekasi. Wow, jauh-jauh ya semuanya ya. Wah, Pekalongan, Banten. Wah, Banten. Sama saya Banten ya. Saya juga anak Banten nih ya. Tangerang saya. Oke, lalu ada Surabaya. Wah, Wong Surabaya ya. Ada Wong Surabaya. Lalu ada dari Jogja, Malang, Bekasi. Wah, Sidoarjo, jauh-jauh ya. Wah, dari Sabang sampai Merauke nih. Dari barat ke timur ada semua ini ya. Wah, Bekasi, Bandung, Jakarta Barat. Wah, dekat ya. Bogor, Kak. Iya, Kak Adin. Lalu dari Kak iPhone. Nah, boleh nih ganti namanya nih ya. Siapa mau pakai nama sendiri gitu ya. Biar asik gitu dari Pekanbaru. Nah, wah rame ya. Salam kenal semuanya ya. Salam kenal ya. Ayo, mungkin boleh ya. Japri-japri kenal-kenalan ya. Gimana? Mungkin saya mau nanya dulu nih. Eh, portofolio aman gak nih di bulan Oktober 1 minggu pertama aman nggak portofolionya? Atau mungkin gimana nih sahamnya nggak aman kata Farel? Oke, kata Kanang selalu hadir siap masih aman. Kata Kak Ilham berantakan Kak portonya WKWK aman. Boleh ya, boleh ya. Nah, gimana nih merah hati? Ada yang ambil saham apa nggak? Boleh tahu nggak? Bursa Karbon Porto Minus. Oh, oke, boleh tahu nggak nih pada ambil saham apa nih minggu ini? Wah, ada yang Koci IOTF ya itu ya. Mire ya itu ya. Koci IOTF. Yang satunya ARA, yang satunya ARB. Wah, ada yang ngambil BRIS dari Kak Wilson. Ayo, SMA. Boleh tahu nih, kita absen dulu nih, biar tahu nih pada pegang saham apa. Wah, ada yang ngambil mutu, gitu ya. Oke, oh teman-teman, saya ingatkan sekali lagi yang belum mute, tolong di mute ya, teman-teman ya. Oke, nanti pada saat pemateri sedang melaksanakan pembabaran materinya, ya mohon untuk di mute ya, supaya menjaga ketenangan, supaya kita semua bisa mendengar ya, semuanya ya. Oke, oke lanjut ada Inko, waduh Inko ya, wah cepet juga ngambil Inko sekarang ya. Lalu ada Adro, boleh Adro. Unilever, wah fundamental banget ya. Nah, boleh absen nggak nih? Aku mau nanya pertanyaan nih. Eh, Kalau kalian lebih suka kakak-kakak di sini semuanya suka main sama apa? Satu untuk blue chip, dua untuk gorengan. Boleh nggak nih? Satu satu blue chip, dua gorengan. Boleh absen nggak nih? Wah, dia bilang satu. Wah, blue chip keras ya. Wah, wah WRX. Wah, wah blue chip semua di sini ya. Wah, tentunya dong gorengan. Gorengan dua, gorengan dua. Semua sikap. Oke, second liner. Oke, kalau second liner tiga deh. Second liner tiga. Second liner tiga ya. Wah, wah ITMG juga ada yang ambil ya. Wah, scalping gorengan. Wah, jadi macam-macam ya di sini ya. Ada yang investor, ada yang scalper ya. Macam-macam ya di sini ya. Wah, punya dua sekuritas, satunya gorengan, satu blue chip, mantap. Nah, itu bagus ya. Nah, nanti juga eh, akan dibahas tentang sekuritas ini ya. Wah, ada yang ngambil brand. Ya nih brand, besok. Ada yang mau tebak ya teman-teman? Besok ARA atau ARB nih? ARA atau ARB? Atau yang mau tebak berapa persen? Ayo, coba. Siapa tahu dapat hadiah ya. Kalau besok bisa nebak. Oke, dia bilang ARA dari Kak Erli. Close hijau. Ya, close hijau. ARA brandnya. Dong, jangan bilang close hijau dong. Kalau ARA kan 35%. Kalau ARA kan 25% ya nanti ya. 25%. Nah, ada yang bilang 15%. Nah, gitu. Wah, ada yang bilang KKGI ya. Wah, rame. Oke, oke. Mantap, mantap ya. Oke, yang pertama, karena sudah jamnya, aku ingin menanyakan terlebih dahulu untuk para pemateri ya. Nah, yang pertama aku mau cek sound dulu nih dari pemateri kita yang nomor satu, yaitu dari Kak Muhammad Gazi gitu. Boleh? Muhammad Gazi, aman?
Kak Muhammad Tes Gazi, ya, terdengar ya? aman ya, aman. Oke, yang kedua dari Kak Rizal dari Mirai Aset Sekuritas, aman nggak nih? Cek Halo, sound dulu tes nih. 1 2, Asik, aman Kak? cakep ya. Oke teman-teman, jadi saya mau pamit undur diri sebagai MC di sini. Nanti saya bukan pergi ya, tapi ya akan membawa acara ini ya nanti ya. Nah, jadi pembicara pada hari ini ada dua, yaitu dari Kak Muhammad Gazi dan yang kedua adalah dari Kak Rizal dari Mira Asset Sekuritas. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Kak Krisna atas kesempatannya ya. Halo semuanya, selamat bergabung kembali di program kami yaitu Belajar Bentar Part 3. Ya, saya Muhammad Gazi Fazuddin dapat amanah untuk memberikan materi pada malam hari ini. Nah, sebelumnya saya izin bertanya, apakah di antara semua yang hadir ini ada yang belum pernah jual beli saham? Coba ketik dulu deh di chat. Ada belum yang belum pernah jual beli saham atau baru ingin mulai investasi? Oke, satu belum. Ada lagi yang belum? Ada dua yang belum pernah ya. Lanjut. Tiga, baru tiga. Yuk, beli tapi nyangkut. Oke, yang belum saja, yang belum pernah jual beli saham. Oke, kalau udah pernah beli berarti bukan masuk dalam pertanyaannya ya. Oke, kita lanjut. Oke, yang baru buka rekeningnya, maka semangat. Kemudian saya izin meminta maaf bagi para yang belum pernah jual beli saham atau mungkin saya nggak tahu ya mereka sudah pernah belajar sebelumnya atau baru pertama kali. Jadi ketika pertama kali terus melihat materi ternyata terasa belum paham, oke, saya sarankan untuk mengecek kembali di YouTube kami ya, di kelas-kelas kami sebelumnya di Patiga Academy ya. Ini ya nama YouTube-nya. Ya, Patiga Academy ketik aja di YouTube nanti keluar video-video kami pembelajaran kami baik dari fundamental, teknikal maupun bandarmologi. Oke. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin membawakan materi yaitu kombinasi hebat bandarmologi dan psikologi. Tentunya materi ini merupakan materi yang akhir-akhir ini kita sering dengar. Karena apa? Karena beberapa waktu belakangan ini bandarmologi menjadi perbincangan hangat. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak. Ada yang menanyakan, mempertanyakan bagaimana bandarmologi itu ada. Ada yang mengecam dan ada pula yang mempertahankan untuk menggunakan bandarmologi. Nah, itu kembali kepada pilihan masing-masing. Namun yang ingin saya tekankan di sini adalah di balik layar kehidupan kita ini pasti ada seseorang yang bekerja. Bagaimana mengatur jumlah suatu harga dari harga cabai misalnya. Ada juga yang mengatur bagaimana pergerakan harga pupuk yang terjadi di Indonesia ini dan lain sebagainya. Maka dari situlah muncul yang namanya bandarmologi. Oke. Nah, bandarmologi itu apa? Bandarmologi ini muncul di akhir-akhir ini, bukan berarti tahun ini juga ya, tapi tahun-tahun sebelum ini untuk menjadi terobosan baru. Karena yang namanya analisis fundamental itu sangat mengedepankan logis. Dalam artian apa? Ketika suatu perusahaan mendapatkan laba yang besar, kemudian aksi korporasinya bagus dan lain sebagainya, maka itu menjadi dasar kita secara logis untuk membeli suatu saham. Berbeda jauh dengan teknikal yang tidak mencerminkan logisnya. Kenapa? Karena kita membeli dan menjual suatu saham hanya berdasarkan candlestick. Oh, ini bentuknya kayak paku nih. Kita beli aja misalnya. Oh, ini bentuknya kayak bintang. Oh, kita beli aja. Ini bentuknya membentuk pola bendera. Emang apa? Nggak ada kelogisan yang digambarkan dari teknikal. Maka dari itu muncullah istilah baru yaitu bandarmologi. Dia ada di tengah-tengah antara teknikal dan fundamental, menggabungkan sisi logis di mana setiap harga itu pasti ada yang menggerakkannya. Dan sisi praktisnya, harga pasti suatu saat naik dan turun, yaitu ketika terjadi akumulasi dan distribusi. Bandarmologi adalah bagaimana kita menganalisis suatu saham
tentang cara kerja bandar tersebut, membeli dan menjual suatu saham, mencari keuntungan, dan mendistribusikan keuntungan tersebut di saham yang lain. Bagaimana cara mereka mencari keuntungan, para bandar mencari keuntungan dari jual dan beli saham, dan kemudian untuk kita ikuti, kita pelajari, dan kita analisis bagaimana caranya. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi makanan bandar. Karena apalagi akhir-akhir ini deh, sering banget retail mengeluh, saya harus cut loss nih, saya terjebak di saham ABCD. Contoh saham gorengan aja lah, misalnya yang seperti yang disebutkan tadi ketika Ko Krisna di awal waktu, banyak sekali yang merasa saya sangkut di saham ini atau saya membeli saham ini. Nah, itu akibat dari pergerakan saham yang fluktuatif. Maka dari pergerakan yang fluktuatif itu ada yang harus menjual saham tersebut sehingga saham itu turun. Nah, lanjut, apa itu psikologis? Setelah kita membahas tentang bandarologi, tentunya kita harus belajar yang namanya psikologis. Yang saya tekankan di sini adalah psikologis dalam lingkup jual beli saham, bukan di luar itu. Kita tahu yang namanya psikologis itu ada di semua sisi aspek kehidupan. Nah, dalam jual beli, saya katakan dalam jual beli sesuatu, untuk mendapatkan keuntungan, kita harus memiliki strategi. Dalam bisnis, kalau kita tidak menggunakan strategi yang benar, maka kita akan merugi. Ketika dalam bisnis kita merugi, maka kita akan mencari strategi lain yang cocok, merevisi strategi kita, kemudian melakukan perubahan sehingga apa? Sehingga bisnis kita berjalan lancar. Nah, begitu juga di saham. Ketika kita jual beli saham, kita harus siap yang namanya pikiran, mental, dan tentunya ilmu. Tidak cukup dengan keinginan, saya ingin untung, saya ingin menambah pundi-pundi kekayaan saya di saham. Tidak cukup. Karena apa? Yang namanya market saham itu tidak bisa ditebak dengan mudah. Tidak bisa diperkirakan dengan hanya perkiraan tanpa planning-planning yang baik dan jelas. Kalaupun kita bisa suatu saat memperkirakannya dengan baik dan benar, walaupun dengan cara-cara yang asal, belum tentu di lain waktu kita memiliki keberuntungan yang sama. Nah, pada psikologis dasarnya adalah keadaan mental atau pola pikir seseorang ketika akan melakukan jual beli. Jadi pikiran ini yang akan mendasari kita melakukan keputusan beli dan jual ataupun hold dalam suatu saham. Oke, sampai sini clear atau masih ada yang dibingungin? Kalau clear, saya lanjut ke materi berikutnya. Clear ya? Oke. Nah, di balik layar ada yang namanya bandar bekerja. Pekerjaan bandar di balik layar ada kategori 5. Yang pertama, akumulasi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, do nothing. Yang keempat, markup. Dan kelima, markdown. Saat akumulasi, maka mereka akan menjaga barang sebaik-baiknya. Ini kita bicara dengan dasarnya. Mereka akan menjaga barang sebaik-baiknya supaya apa? Supaya tidak cepat lari. Karena mereka ingin memanipulasi harga supaya mereka dapat harga bawah, kemudian menjualnya di harga atas. Ketika kita suatu saat ingin menguasai pasar, misalnya pasar cabai di daerah, misalnya kita katakan Magelang ya, Magelang lah. Maka kita apa yang kita cari? Kita mencari harga-harga cabai di bawah harga pasar dari petani untuk kita kumpulkan, kita masukkan ke gudang untuk nantinya kita jual dengan harga yang lebih tinggi. Maka mereka sedang melakukan akumulasi. Nah, di saham juga begitu. Ketika saya ingin membeli suatu saham, maka saya harus melakukan akumulasi untuk gampang meraih profit. Karena dalam dana yang besar, tidak semudah kita para retail untuk merealisasikan profit. Harus ada jarak-jarak tertentu yang mereka sudah perkirakan dengan matang untuk melaksanakan realisasi profit. Karena kalau tidak dihitung secara matang, maka mereka ada peluang untuk merugi. Karena mereka harus tahu banyak bid offer dan lain sebagainya. Oke, yang kedua, apa sih yang dikerjakan bandar di balik layar? Yang kedua adalah distribusi.
Tentu setelah melakukan akumulasi, mereka harus memikirkan cara yang baik untuk distribusi barang mereka supaya apa? Supaya mereka mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kalau nggak maksimal pun, setidak-tidaknya mereka harus mendapatkan keuntungan. Nah, ini menjadi PR besar bagi mereka yang dipikirkan oleh mereka, yang dilancarkan oleh mereka strateginya. Dan inilah yang harus kita pelajari, bagaimana mereka akumulasi, bagaimana mereka distribusi. Dan dipelajarinya hanya di bandarmologi, karena di dalam teknikal dan fundamental tidak membahas ini. Oke, yang ketiga, dan ini jarang disadari oleh retail. Mereka do nothing, mereka tidak melakukan apa-apa, mereka tidak melakukan pergerakan, karena mereka sedang menyusun cara-cara baru, mereka ingin menyusun strategi baru. Jadi kadang kita lihat nih saham udah gerak tiba-tiba kok nggak ada pergerakan ya nih saham ya dalam rentang waktu berapa hari mungkin atau berapa jam mungkin atau berapa bulan mungkin. Nah kadang mereka sengaja untuk do nothing karena mereka memikirkan rencana-rencana yang baru. Mereka juga ingin mengetes bagaimana psikologis retail menghadapi hal-hal seperti ini. Jadi kalau misalnya tidak suatu saham tidak ada volume terus tiba-tiba gerak, maka coba dipikirkan apa yang terjadi. Kemudian ketika saham itu didiamin, misalnya, oh di angka 1.500, 1.800 ADMR kok nggak ada pergerakan bandar ya, tidak ada akumulasi dan tidak ada distribusi. Ya mereka sedang melakukan do nothing. Enggak setiap hari bandar wajib untuk membeli. Ingat, tidak setiap waktu wajib ada akumulasi dan tidak setiap waktu wajib ada distribusi. Nah, setelah 3 fase tadi ada, kita harus tahu pekerjaan keempat yang dilakukan bandar di balik layar yang bernama markup, yang biasa dinamakan orang sebagai waktu partisipasi retail untuk masuk nih. Nah, biasanya di sini mulai terjadi yang namanya tren naik atau uptrend. Markup itu adalah waktunya retail untuk berpesta. Waktunya retail ikut menikmati peluang yang diberikan oleh bandar dengan tentunya average-nya di atas average mereka. Nah, yang menjadi PR adalah kadang retail juga ketika terjadi sesi markup mereka buru-buru jual gitu. Enggak ditunggu sampai markupnya selesai, udah sampai titik jenuh baru mereka jual, enggak. Tapi ketika mereka baru mulai markup udah buru-buru jual, aduh tiba-tiba merah nih, cuan saya kepotong nih. Nah, ini yang perlu dipelajari dari sisi psikologisnya. Karena menurut bandarmologi, maka ini waktunya retail untuk berpesta gitu. Nah, ketika markup udah terjadi, retail udah berpartisipasi, maka muncullah titik di mana retail harus berperang, menentukan mana yang retail yang akan menikmati cuan dan retail yang akan menjadi bagian-bagian dari cuci piring. Kita berkelas balik pada tahun-tahun sebelumnya. Contoh saham-saham yang menjadi favorit retail, saham-saham kesehatan. Saya pastikan bahwa bandarnya untung karena mereka beli di bawah, sedangkan retail yang beli di atas mereka buntung menjadi para pencuci piring. Sedangkan yang ikut markup, karena saya lihat di sini, ini merupakan kilas balik dan benar-benar terjadi gitu di market kita. Sebelum kita bahas itu, kita bahas markdown dulu deh. Ketika sudah mencapai puncak, maka bandar melakukan distribusi tadi. Nah, kemudian ketika distribusi, saham masih dijaga biasanya. Kemudian mulai jatuh. Retail mulai sadar terjadi distribusi, mulai jatuh. Nah, ketika mulai jatuh ini terjadi markdown, di mana ketika saham diturunkan tidak dijaga, retail mulai panic selling. Ketika terjadi panic selling, maka saham yang tadinya turun biasa akan lebih cepat turunnya, akan lebih menukik. Yang harusnya biasanya saham itu mulai ada turun naik, kemudian baru turun lagi, yang kita kenal dengan namanya lower high lower low, LLLH, untuk atau dikatakan sebagai fase downtrend. Baru ntar diangkaskan nawar pakai apalah. Nah, kita contoh realnya lah. Contoh saham waktu itu kita katakan KF.
Waktu itu saya lihat sahamnya masih di bawah, di angka 1000-an, 1500 atau 2000. Banyak yang buru-buru jual di 3000, 4000. Padahal itu udah masih posisi markup. Naik ke 5000, 6000, mulai terjadi distribusi. Di sini banyak retail yang beli karena mereka tidak mempelajari. Mereka hanya berdasarkan feeling, tidak pakai strategi. Mereka percaya bahwasanya dengan peningkatan yang ada, maka ini akan terjadi peningkatan yang lebih tinggi. Mereka tidak sadar bahwasanya pesta telah usai. Dan ini yang diinginkan bandar. Ketika pesta usai dan retail tidak sadar, maka mereka akan leluasa untuk menjual sahamnya. Mereka akan leluasa untuk distribusi. Baru terjadilah markdown. Hingga sekarang, sampai sekarang banyak, saya yakin masih ada yang memegang IRA, KF, dan lain sebagainya. Enough. Nah, setelah kita pelajari apa yang terjadi di balik layar, maka kita beralih kepada kata-kata lawan pergerakan retail. Di dunia pasar saham, walaupun kita sesama retail, kita harus saling bermusuhan. Karena ini apa? Menyangkut sebuah kata-kata uang. Manusia itu diciptakan menurut teorinya adalah sebagai serigala bagi manusia yang lainnya. Maka ketika membahas uang, kita percaya sama teman kita misalnya, oh si A mengatakan bahwasanya saham Zebra bakal naik ke 5000. Udah beli aja all in. Maka ini salah. Kita nggak boleh, emang dia siapa? Si A ini siapa? Kalau kita percaya mentah-mentah, maka kita boncos. Kalau kita boncos, apa si A bakal tanggung jawab? Dia nggak akan peduli apa-apa. Kan saya cuma perkirakan, saya analisis saya bisa salah dong. Nah, begitu juga pergerakan retail. Ketika retail melakukan pembelian dalam jumlah banyak, maka kita harus melawan. Melawannya dengan apa? Kita jualan, kita kasihlah barang ke retail. Kita nggak pelit lah, kita jadi orang nggak pelit. Ketika retail ingin beli dan retail itu banyak banget pengen beli, nah waktunya bagi anda yang cerdas untuk melakukan penjualan. Kenapa? Karena ketika demand-nya tinggi, maka itu waktu anda untuk melakukan penjualan yang besar-besar. Kasihlah supply. Karena ketika supply-nya tinggi, demand-nya rendah, itu udah rumus jual beli di semua tahap lah. Maka ketika retail euforia dalam suatu saham, ketika mereka udah berebutan membeli KF di 5000, maka Anda jual. Itu Anda pasti untung. Jangan pernah coba-coba sekali-kali melawan pergerakan bandar. Contoh, lagi distribusi nih, Pak Anda beli, namanya nangkap pisau jatuh. Kalau di dunia nyata di negara kita adalah aktivis melawan para penguasa, jalan hidupnya bakal terjal ke depannya ketika melakukan pergerakannya. Nah, kita untuk membahas keuntungan, maka kita mengikutilah para penguasa tersebut. Jangan coba-coba kita lawan. Karena apa? Ketika kita melawan arus para penguasa, maka itu pasti susah. Lebih mudahnya kita sama-sama untung. Kita meninggalkan teman-teman kita yang lain dulu, kita fokus pada keuntungan kita. Mungkin kita bisa bantu mereka di kehidupan yang lain, dalam artian maksudnya mau bantu apa dan apa. Tapi di dalam saham, kalau misalnya retail cut loss, itu bukan urusan Anda gitu. Jadi ketika bandar distribusi, Anda ikut-ikutan. Jangan pernah ketika bandar distribusi, makin besar distribusinya karena kalian pengen beli, cobalah lawan bandarnya, kita beli nih waktu distribusi. Saya takutkan adalah Anda tidak siap mental. Ketika dibawa ke bawah, karena apa? Ketika bandar distribusi, harga nggak dijaga, kemudian retail mulai panik, maka turunnya akan cepat. Nah, ketika udah turun cepat, itu Anda mulai panic selling, mulai kena psikologisnya, mulai bingung nih, saya harus hold apa jual apa gimana ini, harus cut loss, kalau cut loss saya harus beli apa. Akhirnya muncullah pikiran-pikiran negatif, kayak saya harus balas dendam nih, saya rugi 10 miliar misalnya, saya harus untung juga 10 miliar lah, kemarin saya rugi. Nah, muncullah psikologis negatif. Karena apa? Mencoba pergerakan yang salah gitu dengan melawan para bandar. Nah, kemudian apa? Kemudian strategi yang harus kita gunakan adalah follow the giant. Nah, kenapa kita harus mengikuti para big money, para giant dan para bandar-bandar? Kenapa? Karena saya pastikan
mereka memiliki informasi terupdate dan terbaik ketika suatu saham akan mengalami laporan kenaikan eh, kenaikan keuangan lah, laporan keuangannya, dan penjualannya meningkat. Maka yang pertama mendapat adalah para big money dulu. Entah dapatnya dari orang dalam perusahaan, antara dari auditnya, para auditornya, terus kemudian dan lain sebagainya, itu urusan mereka. Tapi yang jelas, saya pastikan mereka mendapatkan informasi yang terupdate dan terbaik dari tangan-tangan yang bisa divalidasi. Sedangkan kita tidak mendapatkan hal ini. Yang kedua, mereka mampu untuk menganalisis dan mampu menganalisis dengan cara yang terbaik dan terdalam. Kalau kita berdasarkan apa yang dipaparkan perusahaan melalui situs resmi, yang kita bisa lihat contoh laporan keuangan dan lain sebagainya, dan kita tidak tahu apa sih yang terjadi di dalam perusahaan. Contoh WSKT, WSK tiba-tiba ada masalah utang piutang dan lain sebagainya, tiba-tiba jatuh tempo dan lain sebagainya. Mereka akan lebih cepat tahu daripada kita gitu. Kalau kita mungkin setelah berita muncul, baru kita dapat informasinya. Nah, mereka pasti sebelum dapat berita muncul itu mereka sudah dapat beritanya. Yang ketiga, tentunya mereka memiliki power. Siapa kita? Mereka pasti memiliki power. Power untuk apa? Melakukan pergerakan saham. Contoh, saham Zebra misalnya lagi nggak diperbincangan ya, untuk disclaimer, tidak ada rekomendasi di sini. Nah, ketika saham Zebra ini dibeli oleh mereka, mereka memiliki power. Powernya apa? Baik sektor keuangan mereka memiliki, Ya, sektor udah. media, dan sektor untuk mempengaruhi para pengikutnya. Nah, ketika ini terjadi, maka saham itu bisa naik dan turun secara signifikan, secara fluktuatif. Maka inilah kenapa strategi follow the giant ini penting. Ya, tiga hal utama inilah yang mendasarinya. Dan saya rasa tiga hal utama ini sudah cukup mendeskripsikan bagaimana kita harus mengikuti pola pergerakan bandar. Karena kita sama tahu bahwasanya pasar saham merupakan tempat yang tidak jujur. Kenapa saya katakan tidak jujur? Karena di sini banyak rumor palsu beredar. Kita sering kan dapat berita-berita uh, kinerja saham ini ciamik, padahal itu hanya rumor. Bakal naik ke sekian sekian sekian, harga sekian. Itu kerjaan orang ingin bikin rumor-rumor tertentu, atau ada rumor bakal kejadian ini dan itu di saham ABC, bakal dapat tender lah. Nah, ada juga yang kejadian nyata yang dibantah kadang oleh ya oknum perusahaan tersebut juga. Kita katakan oknum saja. Banyak kejadian nyata yang dibantah. Contoh, ada merger antara ini dan I. Ini saham A dan saham C. Dibantah. Yang terakhir contohnya Excel dan itulah perusahaan satunya, tapi dibantah. Tapi ternyata setelah terjadi beritanya muncul, akhirnya faktanya kelihatan. Nah, bid offer ini kerjaan siapa? Ini menjadi tanda tanya besar bagi kita semua. Ketika kita pagi baru buka market ya, itu di running trade, di ini kelihatan tuh. Oh, ada yang ngebid di harga sekian sekian sekian. Ada yang memberikan offer misalnya harga 500. Kok mereka udah offer ke 550, siapa? Memang retail yang mau jual 550. Seberapa banyak retail yang punya pikiran ketika harga di open di 500 kok udah ada offer di 550. Udah ada offer di 600. Seberapa banyak? Nah, ini kerjaan siapa? Nah, kadang bid yang tipis tapi offernya tebal malah naik. Sedangkan bid yang tebal, offernya tipis, malah turun. Harusnya, kalau jujur-jujuran, ketika banyak yang beli, maka harusnya naik. Dan ketika turun harusnya offernya banyak. Tapi kadang offernya tipis, malah turun, semakin turun sahamnya. Ketika offernya banyak, malah sahamnya makin naik. Maka di sini bahwa saya katakan bahwasanya pasar saham merupakan tempat yang tidak jujur. Jadi jangan percaya siapapun di pasar saham, kecuali Anda mengecek kembali apa yang disampaikannya. Baik yang saya sampaikan atau yang disampaikan oleh orang lain. Silahkan cross check, itu hak Anda untuk meng-cross check benar tidak apa yang disampaikan. Oke?
itu ke Krisna nanya ya di komen ya, ada yang sakit WSKT, barangkali ada ya, karena tadi banyak yang bilang second liner dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika Anda di pasar saham, pastikan Anda memiliki ilmunya. Anda memiliki acuannya. Kenapa saya beli saham? Silakan Anda mau mengikuti bandarmologi, oke. Mengikuti fundamentalis, oke. Mau ngikutin para teknikalis, oke. Atau digabungin semuanya, oke. Yang penting Anda ketika menjual dan membeli saham, Anda harus memiliki strategi. Anda harus memiliki trading plan. Nah, di sini karena kita ingin mengkombinasikan antara bandarmologi dan psikologis, maka saya tidak akan menyinggung mengenai bagaimana cara analisis bandarmologi. Bagaimana bandar itu bekerja dan bagaimana yang membahas tentang bandarmologi. Tapi saya akan fokuskan bagaimana mengkombinasikan antara bandarmologi dan psikologis. Nah, masuklah kita ke tips and trick kombinasiin bandarmologi dengan psikologis. Karena apa? Bandarmologi ilmunya bagus, tapi yang nentuin kita jual atau beli psikologis kita masing-masing. Yang nentuin kita pencet tombol. Untuk contoh konkretnya, saya singgung ya Mas ya. Mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan di sini. Mungkin di next kelas selanjutnya lah, atau mungkin di contoh video kami di YouTube, karena di sini kita fokusnya kombinasiin antara bandarmologi dengan psikologisnya. Untuk contoh konkretnya bid offer kalau bandar masuk dan keluar atau enggak, contoh kita sudah bahas di kelas eksklusif stock training sebelumnya. Oke, saya akan fokus bagaimana pada tips and trick kombinasiin bandarmologi dengan psikologis. Dan bagi yang tanya tadi di dua pertanyaan yang barusan saya baca, nanti ada jawabannya di akhir PPT. Oke, next. Nah, ada beberapa tips and trick dan ini tidak harus Anda urutkan. Yang pertama adalah tandai dan klasifikasikan beberapa saham incaran Anda. Ada berapa ratus saham yang ada di bursa ini. Kalau Anda tidak tandai dan klasifikasikan beberapa saham yang cocok untuk Anda, maka Anda kesusahan. Kesusahan dalam artian kesusahan bagi psikologis Anda untuk menerima. Pertama, yang kedua adalah terbatasnya kita untuk memantau semua saham tadi. Jadi tolong diklasifikasikan dahulu, ditandai nih, misalnya ada 5 saham lah. Saya sarankan ketika Anda membeli dan menjual suatu saham di portofolio Anda, supaya Anda mudah menangani secara psikologis adalah 4 saham. Tidak lebih dari itu. Kalaupun mau lebih, itu di portofolio lainnya. Tapi saya saranin 4 saham. Karena saya pribadi hold saham sekarang di portofolio saya 3. Bahkan 2 sekarang. Karena saya tahu saya bisa fokus pada beberapa hal tertentu, tapi tidak bisa fokus pada semua saham. Karena kalau saya fokus ke semua saham, pikiran saya akan pecah, psikologi saya akan terpengaruh karena banyak kejadian terjadi secara bersamaan. Oke. Yang kedua adalah cek broker summary-nya secara berkala. Kenapa kita harus cek broker summary-nya secara berkala? Karena kita masuk ke dalam bandarmologi, yaitu broker summary. Semua yang berhubungan broker summary, maka dia akan masuk kepada bandarmologi. Nah, kita tahu dengan cek broker summary tadi, apakah saham masih akumulasi atau terjadi distribusi. Oke. Yang tanya nama YouTube-nya tadi saya katakan Patiga Academy ya, mungkin belum join di awal sesi. Patiga Academy di search aja di YouTube. Oke, lanjut ya kepada materi. Nah, setelah kita cek broker summary secara berkala, maka kita boleh fear and greed namun terkontrol. Nah, yang perlu kita pelajari adalah psikologis retail. Ketika retail ini udah greedy, maka kita waktunya untuk fear. Ketika retail itu fear terjadi di antara mereka, merebak di mana-mana, waktunya kita untuk membeli, tapi terkontrol. Jangan baru awal fear terjadi, kita membeli. Kalau awal fear kita terjadi, bandar distribusi fear-nya baru awal, maka masih ada
peluang untuk turun jauh lebih dalam. Namun ketika sudah fear tadi mulai titik jenuh dan merebak di mana-mana, contoh ketika awal kita harus relate dengan berita dan realita yang ada di kehidupan kita. Contoh, ketika saham di waktu COVID kemarin ambles, maka udah mulai ada titik jenuhnya. Contoh, ketika BBRI udah di bawah Telkom di bawah 3.000, itu udah titik jenuhnya udah mulai kelihatan. Ketika ternyata keadaan perusahaan-perusahaan sudah mulai membiasakan diri dengan keadaan COVID, maka sini udah waktunya kita titik beli. Karena apa? Di sinilah terjadi titik balik. Orang ketika sudah mulai terbiasa akan suatu hal atau misalkan misalnya kita katakan terjadi virus, wabah dan lain sebagainya, maka di sini akan titik balik. Bagaimana mereka akan menangani virus, bagaimana mereka akan melakukan serangan kembali, strategi yang baru untuk membangun lini bisnisnya. Maka begitu juga di saham. Ketika sudah mencapai titik jenuh seperti ini, kita harus kembali mengecek dan mengontrol diri kita apakah ini sudah sesuai dengan realita. Apakah ini sudah mulai menjadi titik jenuhnya? Karena ketika sudah terjadi fear yang besar di retail, maka bandar akan kembali akumulasi. Contoh saham film, beberapa tahun lalu ada akumulasi, ada rumor dan lain sebagainya, tapi sahamnya nggak gerak. Tapi kalau kita fokus pada psikologis dan bandarmologi, saya praktekkan sendiri. Saya lihat akumulasi oleh saya ceritakan lagi ya, akumulasi oleh Pak Manoj, maka saya ikut akumulasi. Walaupun yang sedang dimainin oleh Belvin. Saya nggak akan jual, mereka Belvin jual beli dan pom-pom lain sebagainya, saya nggak jual karena kenyataannya di balik itu semua ada yang sesuatu yang besar yang sedang terjadi di sana. Setelahnya tahun berikutnya saham ini naik tinggi. Di sini mulailah partisipasi retail. Oh, ini saham mulai uptrend nih film, bla 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 tembus 1.000 nih. Barulah tuh film naik benar-benar naik ke 3.000. Saat udah di puncak retail udah pesta perah film, kalau beli film pasti naik, besok pasti naik. Disitulah terjadi distribusi, fear dan lain sebagainya, ambles. Tahu-taunya sudah sampai mentok nih amblesnya, naik lagi. Sekarang film udah 3.000-an terus hampir menyentuh 4.000, kemudian sekarang turun lagi ke 3.000-an. Jadi kalau kita baru 4.000 turun terus kita beli karena ada fear dan lain sebagainya, ya kita rugi malah ujung-ujungnya karena kita menjadi makanan bandar. Jadi tolong kontrol fear and greed ini. Kalaupun Anda menjadi makanan bandar, fear Anda ini harus Anda kontrol juga. Misalnya kita harus cut loss di saham ini, sudah bandarnya ternyata distribusi sahamnya dan polanya nggak dijaga, ya udah cut loss aja, nggak usah ditunggu sampai 20-30%. Walaupun ini belum ya, misal Anda baru minus 5%, tapi indikasinya ke sana, ya Anda cut loss di sini. Psikologis Anda gunakan. Anda lawan bahwasanya ini harapan Anda lawan, hope-nya Anda lawan. Angan-angan Anda. Oh, ini pasti bentar lagi naik lagi. Ketika turun 20%, 30%, psikologis Anda sudah dihantam batu, bukan cuma ditampar doang. Jadi ketika di situ Anda, saya pastikan bingung, ujung-ujungnya cut loss di bawah. Kalaupun nggak di cut loss, emang siapa yang bisa jamin naik ke atas? Nah, yang menjadi tips and trick selanjutnya adalah perhatikan news dan aksi korporasinya. Ini contoh, laporan keuangan. Biasanya kalau muncul bagus ya, muncul di berita bagus, itu H+2 atau H+1 atau ada jeda ketika laporan resmi diterbitkan. Namun sebelum laporan resmi itu diterbitkan di website IDX, itu udah banyak orang yang mendapatkan bocoran. Nah, gimana sih cara kita ngakalinya? Kita ngakalinnya adalah dengan cara, kalau misalnya laporan keuangan keluar, kita dapat dari website IDX ya, kita cek nih, wah ada akumulasi nggak? Udah ada newsnya nggak? Kalau belum ada newsnya, itu biasanya masih potensial. Kalau udah ada newsnya, ini mulailah cuci piring lah biasanya. Ini yang kita katakan biasanya. Dan aksi korporasi, contoh, BBNI mau red issue, naiklah. PANI mau BBNI mau stock split, kemudian PANI mau red issue, naiklah kedua saham ini. Padahal aksi korporasinya masih kapan? Tapi mulai dari awal, sebelum orang-orang retail tadi belum tahu, pergerakan sahamnya sudah dimulai. Ketika retail tahu, pergerakannya semakin cepat.
Nah, ketika retail semakin sadar, maka disinilah saatnya kita jualan. Saya juga sadar ketika hal ini juga terjadi ketika di saham Arto dulu. Saya sudah masuk di Arto tahun 2020. Ketika orang-orang menertawakan saya, kenapa sih beli Arto gitu, masih banyak saham-saham COVID yang lain yang bagus. Saya tidak mengikuti pola perilaku retail yang sama lah dengan yang saya lihat. Mereka semua fokusnya pada saham-saham kesehatan, tapi ada aksi korporasi yang lebih besar yang terjadi selain di saham kesehatan. Ini yang saya ikuti. Saya lihat newsnya, saya lihat aksi korporasinya. News di sini adalah beritanya. Apakah ada berita itu sampai ke retail? Aksi korporasinya apakah berjalan lancar? Saya terus lihat insight saham tersebut. Potensi bagernya ada. Saya beli, saya hold. Saya bilang saya hold sampai tahun depan. Teman-teman saya menertawakan saya. Yaitu yang Anda harus pegang teguh. Bahwasanya kadang orang menertawakan kita, tapi belum tentu yang mereka tertawakan mereka tahu apa yang kita pikirkan, mereka tahu apa yang kita tahu gitu. Fokus pada diri Anda untuk psikologis Anda sendiri. Bandar mulia Anda validasi dengan akun broker summary dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah naiklah, tahun-tahun selanjutnya naik tuh saham. Dan baru teman-teman saya mengakui, oh iya dulu kalau saya percaya ya ini saham bakal naik, saya ikutin beli all ini udah cuan miliaran gitu kan. Ini kenyataan real yang saya alami. Nah, yang saya katakan lagi tadi adalah fokus pada keadaan asli market. Berita ngomong A, B, C, D, Anda lihat, Anda fokus pada pergerakan bandarnya. Anda lihat bagaimana retail menanggapi hal tersebut. Jadi berita mau ngomong, contoh saham yang nggak gerak, contohnya saham pola lah, yang nggak gerak ya. Saham pola sedang berhasil melewati masa pilotnya dan lain sebagainya. Beritanya keluar begitu, ada peluang indikasi pilotnya keluar dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat di market nggak ada pergerakan, nggak ada akumulasi dan lain sebagainya, kita nggak usah percaya berita. Fokusnya pada keadaan asli market. Bahkan ketika keadaan berita menebar isu jelek, ternyata kenyataannya marketnya merespon bagus, bandarnya akumulasi dan lain sebagainya, maka bisa jadi itu bisa diralat, ada klarifikasi selesai. Tapi kita apa? Kita rugi kalau ikutin news. Kita nggak ikutin keadaan market yang asli. Siapa yang tahu dulu saya juga pernah merasakan hal ini. Saya gagal dalam saham BRIS misalnya. Ketika baru naik 1.500, saya udah buru-buru jual. Turun ke 1.000 ke bawah saya jual. Saya waktu itu saya kemakan omongan teman. Contoh, oke, saya dikatakan curhat. Oke. Saya kemakan omongan teman dari 1.000 turun ke 800. Saya disuruh jual. Saya nggak lihat tidak fokus pada keadaan asli market. Saya hanya fokus pada berita dan kemakan omongan teman yang sama juga dengan analis juga, dan merupakan analis yang sukses. Saya akhirnya jual, ternyata dia diam-diam akumulasi gitu. Lanjut ke tips selanjutnya, jangan putus asa saat sideways. Ini menjadi PR besar para retail ketika sideways, bingung mau beli, mau nambah, atau mau jual, atau mau bagaimana. Tapi ketika saat sideways, itu saat biasanya saham sedang diakumulasi. Maka untuk melihat itu ada akumulasi, Anda cek broker summary-nya, Anda cek lagi ke aktivitas yang terjadi di situ, apakah ada aktivitas mencurigakan, ada aktivitas yang tidak biasa. Kalau itu terjadi, maka pilih lagi apakah ini aktivitas akumulasi atau aktivitasnya distribusi. Lanjut ke tips and trick berikutnya, yaitu perhatiin cara bandar cari untung. Cari untungnya gimana? Ya cari untungnya dengan membuat retail itu cut loss. Oke, please ajarin cara analisa Blocksum yang ada bandarnya. Di kelas selanjutnya saya ajarin. Saya janjikan saya ajarin bagaimana menganalisis saham yang ada bandarnya.
yang sedang diakumulasi bandar, yang sedang distribusi dan lain sebagainya saya ajarin. Tapi tidak di kelas saat ini. Saya sudah disclaim di awal karena ini banyak yang belum baru kenalan dengan 43, banyak yang ada yang belum jual beli saham, jadi saya tidak bisa membahas itu di sini. Karena saya memberikan materi berdasarkan form yang saya lihat ada pendaftarnya. Di situ ada keterangan mereka sudah pernah join kelas 43 atau belum. Dan pada kelas ini banyak yang belum pernah join. Dan pada kelas ini juga saya nggak tahu apakah setingkat mana mereka memiliki pemahaman akan saham. Oke, setelah itu kita jangan pernah kena euforia retail. Ketika retail itu sedang euforia, maka saya katakan Anda wajib berhati-hati. Ketika Anda tidak hati-hati, maka Anda akan dimakan oleh bandar. Ya, kalau misalnya Anda menurut saya bilang basa-basi, curhat dan lain-lain. Ini saya untuk menjaga memahami bagaimana mereka yang belum pernah join. Saya minta maaf kalau misalnya yang udah pernah join nih merasa kok ini nggak ada materi yang mendalamnya, nggak ada yang mendagingnya. Ya ini memang kami siapkan untuk kelas selanjutnya. Kami ada kelas setiap bulannya. Namun untuk kelas saat ini Kak, saya memperhatikan yang terjadi di antara pendaftar, mereka banyak yang belum pernah join dan mereka ada yang belum pernah jual beli saham, maka kami pilah dan pilih. Maka di form itu berdasarkan form tersebutlah kami membuat materi ini. Nah, kalau misalnya Mas kita gimana mau masuk berbahaya contohnya saja nggak ada, ayo tunjukkan pesanan. Mohon maaf untuk saat ini kelas berbayar kami sedang close Mas. Ya, saya minta maaf untuk saat ini kelas berbayar kami sedang close. Kalau misalkan mau tanya-tanya tentang kelas berbayar kami, silakan tanya pada member-member yang sudah pernah join kelas berbayar kami gitu. Dan itu bukan kelas satu kelas, enggak, langsung 8 kali kelas. Dan itu secara intensif dan eksklusif hanya 5 orang. Kami batasin 5 orang per kelasnya. Nah, kalau kita bicara bandarmologi dan psikologis, ingat, tujuan awal bandar itu adalah mempengaruhi psikologis retail. Kalau sampai kita retail kena yang namanya fear dari bandar, maka mereka udah untung. Kalau kita retail udah euforia, berhasil tidak memperhatikan keadaan asli marketnya, maka bandar udah untung. Kenapa? Karena otomatis mereka membeli tanpa strategi yang benar. Disitulah mereka akan mudah untuk menjual saham-saham yang mereka miliki. Mereka akan mudah untuk merealisasikan profit mereka. Jadi, ingat bahwasanya bandarmologi itu mempelajari bagaimana bandar itu mencari keuntungan. Dengan cara apa? Mempengaruhi psikologis retail. Supaya mereka tidak melihat apa yang sudah sebenarnya terjadi. Maka dengan bandarmologi ini, kita mempelajari apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Beli saham yang sepi harga di situ-situ aja, tapi broker summary volume buy itu ada bandarnya, sama cek frekuensi di order book bisa cek di RTI. Itu sebenarnya sudah kami ajarkan di kelas sebelumnya dan bahkan kita akan ajarkan juga untuk di kelas-kelas selanjutnya Mas. Jadi tenang aja untuk yang masih belum tahu bagaimana kita melaksanakan kelas, bisa ikutin kelas 43 di kelas-kelas selanjutnya. Karena memang kami tujuan di sini adalah untuk mengombinasikan bandarmologi dan psikologi seperti yang kita sebutkan di awal. Nah, untuk analisis mendetailnya, bagaimana kita membahas bandarmologi, bagaimana kita mencari untung dengan cara bandarmologi, bagaimana bandarmologi ini bekerja di tahun 2023 akhir, maka kita sudah menyiapkan kelas. Jadi dari tadi saya lihat nih, Mas saya bingung, saya pengen tahu nih, bagaimana sih pergerakan realnya, bagaimana pergerakan konkretnya. Kita mengetahui bahwasanya bandar ini akan melakukan jual beli di saham ini. Bagaimana bandar itu sedang ada di saham ini. Maka kita berikan khusus untuk Anda, yaitu bandarmologi di akhir 2023. Waktunya kapan? Waktunya Minggu 8 Oktober 2023, jamnya sama. Namun ini untuk khusus member-member yang sudah terdaftar di prioritas kami. Ya, ini kelasnya gratis, tapi kita batasin untuk member-member yang ada di prioritas kami. Jadi kami pada kesempatan kali ini
memberikan peluang bagi Anda yang tadi antusias banget lah untuk kita singgung gimana sih cara konkretnya, gimana sih bahasan konkretnya, bagaimana kita tahu nih saham sedang diakumulasi, bagaimana bid offer itu dibentuk, bagaimana kalau bidnya sekian, offernya gini, bakal naik atau turun. Ada di kelas ini. Jadi Bapak Ibu yang pingin join, kakak-kakak semua yang pingin join, nah silakan ikutin minggu depan. Namun saya ada katakan di sini khusus membership prioritas. Nah, oke, ini saya sedikit intermezzo dari saya adalah kami dari P3 Academy merupakan grup yang memfasilitasi Anda semua di grup kami untuk trading ataupun investor bersama. Baik yang belum pernah jual beli saham ataupun sudah pernah jual beli saham. Di sini kita akan pelajari cara mudah bagaimana cuan di pasar modal dan bagaimana proses yang terjadi di pasar modal, bagaimana adakah distribusi di saham ABC, kemudian ada rumor ABC dan jackpotnya, kita akan memberi insight kepada saham-saham tertentu. Misalnya dalam satu tahun ada 1 atau 3 saham atau lebih. Ketika kami merasa ini potensial sekali, maka kita akan share secara cuma-cuma di grup gratis tersebut. Di situ ada apa? Ada menu pagi, live trade, dan lain sebagainya. Oke, nah kami juga memberikan layanan prioritas. Ini di luar layanan free. Nah, semua yang ada di layanan free ada di layanan prioritas. Ditambah lagi ada channel RSP prioritas, yaitu ada menu pagi, live trade, dan jajan sore. Kemudian ada beberapa channel untuk swing. Contoh swing prioritas. Kemudian ada di situ ada swing syariah, swing semi invest, swing corporate action, dan swing trade secara umum, general. Jadi tidak ada kaitan dengan yang ketiga di atasnya. Kemudian ada edu dan data center RSP prioritas, ada insider big fund, corporate action update, ebook belajar saham, dan edukasi saham. Nah, ada juga konsultasi portofolio secara private. Jadi Anda setiap minggu akan kami hubungi untuk konsultasi portofolio Anda. Bagaimana keadaan portofolinya? Apakah ada yang bisa kami bantu? Atau adakah hal-hal yang ingin ditanyakan? Ada bocor otomatis, kemudian analisisnya lengkap. Kelebihan kami dibanding yang lainnya adalah kami selalu bukan after sales yang terbaik. Nah, pricing plan-nya adalah untuk mendapatkan kelas bandarmologi tadi dengan cara bergabung dengan prioritas adalah 1 bulannya di harga 300.000, kemudian di quarterly-nya 3 bulannya adalah 600.000, dan annually 1 tahunnya adalah 1.999.000. Cara joinnya ada di link di bawah yang akan di-share oleh admin kami. Silakan admin boleh di-share. Nah, untuk itu sekian dari saya. Jangan lupa join ke kelas kami yaitu Bandarmologi di akhir 2023. Anda akan mendapatkan apa yang Anda tanyakan ketika saya menjelaskan di kelas ini. Terima kasih dari saya. Sekian saya oper kembali kepada host kita, Krisna. Terima kasih. Oke, terima kasih Gazi ya. Gimana teman-teman? Menarik banget kan nih pembahasannya ya? Nah, jadi pembahasannya ya kalau menurut saya sih ya cukup asik ya. Oke. Nah, jadi pada kali ini saya akan mengoper kepada pemateri yang kedua, yaitu Kak Rizal dari Miraset Sekuritas. Gimana Kak Rizal? Cek sound, aman? Cek sound? Halo, tes 1 2. Ya, aman. Oke, oke. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin saya izin share screen dulu, boleh? Salam kenal, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Rizal dari PT Miraset Sekuritas. Kebetulan untuk kantor saya itu di Malang ya. Share screen. Nah, jadi di Miraset Sekuritas itu teman-teman bisa transaksi saham maupun reksadana. Untuk transaksi saham itu teman-teman bisa memakai aplikasi yang di HP itu namanya NeoHots, ataupun yang di laptop itu namanya HOTS, Home Online Trading System. Nah, kurang lebih tampilan aplikasinya seperti ini ya teman-teman.
Nah, eh, di sini banyak banget fitur-fitur yang teman-teman bisa pakai. Yang pertama yang sering saya pakai itu menu stock price. Kita bisa melihat data seperti harga saham, bid offer. Nah, di sini juga kita bisa melihat antrian pembelian dan antrian yang jual seperti itu. Nah, terus dari brokernya kita juga bisa melihat siapa yang membeli dan siapa yang jual. Cuma ini kita tampilkan setelah closing market. Ya, memang aturan dari bursa waktu market jalan kita nggak bisa ya dilihat untuk eh, kode brokernya seperti itu. Ini untuk trade booknya kita bisa lihat nih teman-teman. Nah, di sini kita bisa ngecek contoh untuk di saham Bitcoin. Contohnya di 119 ini ada volume yang tinggi ya. Seperti itu dibandingkan dengan harga-harga yang lain. Terus di sini juga kita bisa melihat dominan beli atau dominan jual. Contoh di saham Cikon ini volumenya antara yang beli dan jual dominan jual. Nah, selain itu kita juga bisa melihat laporan keuangan, investor asing masuk atau keluar, dan rekomendasi untuk saham ini. Seperti itu. Nah, yang kedua kita juga bisa melihat chart. Nah, chartnya di sini sangat lengkap menurut saya. Teman-teman juga bisa pakai indikator. Dan banyak indikator-indikator yang lain yang teman-teman bisa pakai. Ya. Nah, ini ada dari volume, terus dari tren, terus dari volatilitas, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, terus kita juga bisa melihat eh, contoh ini kita ambil data dari tanggal 1 sampai tanggal 6 di saham kon yang bayar, yang beli siapa aja, dari broker mana, harga belinya berapa, berapa lot, dan dia jual di harga berapa, berapa lot, ini ada semua. Yang jual dari ZB, PD, ini juga ada semua teman-teman. Seperti itu. Nah, yang paling banyak disukai yaitu adalah fitur fast order. Nah, di fitur fast order ini eh, ini di tampilannya belum terlihat ya. Bentar. Bisa share screen ada Faisal. Ya, delay kayaknya Kak. Nah, di fitur fast order ini kita membeli dan menjualnya sangat enak sekali. Nanti tinggal diisi jumlah lotnya di sini. Nah, kalau mau beli langsung aja diklik 2 kali nanti di sini teman-teman. Kalau mau amen tinggal geser ke atas atau ke bawah sesuai harga yang diinginkan. Kalau mau withdraw tinggal geser ke sebelah kanan. Sell pun juga sama. Jadi kita kalau misalkan mau scalping cepet-cepetan itu atau mau pindah harga itu sangat sangat cepat sekali. Seperti itu. Nah, ini menurut saya eh, fitur yang menarik ya di Miraset. Yang terakhir juga ada fitur mengenai eh, screening saham. Jadi kita bisa pakai candle misalkan. Benar. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi misalkan kita ingin mencari saham dengan pola long weight body. Nah, di sini bisa langsung keluar semua. Atau mungkin dari doji ya, candle doji. Nah, di sini kita bisa mencari dengan sangat simpel. Selain itu, misalkan teman-teman pengen mencari saham dengan pola atau nah di sini
kita bisa langsung ngecek nih. Ini ada saham DMMX sama BTMP. Nah, ini yang naik terus seperti itu. Atau mungkin yang turun sahamnya apa aja. Nah, ini ada semua ya teman-teman. Ini mudah kalau mau screening saham atau mencari saham yang diinginkan. Lalu untuk diversifikasi investasi kita juga perlu memikirkan ya teman-teman. Teman-teman bisa membeli reksadana selain saham, teman-teman juga bisa membeli reksadana melalui aplikasi Navi yang kita sediakan. Bentar. Oke, nah di aplikasi Navi ini kita bisa memilih produk pasar uang, misalkan kayak money market fund ini dia 1 tahun bisa mendapatkan return kurang lebih 5,15%. Nah, grafiknya juga naik terus seperti itu. Terus, ini resikonya rendah, pendapatan tetap. Nah, ini kayak contohnya Star Stable Fund, itu tingkat resikonya yang menengah, ya setahun 7,12%. Ya, grafiknya juga naik terus. Nah, juga bisa teman-teman membeli reksadana dengan resiko tinggi, ya, itu di reksadana saham, hingga dia lebih fluktuatif seperti itu. Nah, yang terakhir teman-teman, mungkin ini cocok sekali buat ibu yang ingin menabung. Untuk menabung saya sarankan ke risiko rendah atau menengah, ya. Misalkan pengen punya tabungan modal investasi awal, coba masukkan 1 juta. Investasi per bulan kita masukkan juga misalkan 1 juta. Coba kita hitung simulasi. Nah, diarahkan ke capital money market fund itu selama 25 tahun dari dana yang kita kumpulkan 1 juta selama 25 tahun itu ketemu 301 juta, itu bisa menjadi kurang lebih 612 juta. Nah, ini juga bisa disesuaikan aja. Misalkan saya ingin target 5 tahun aja, Mas. Nah, ini dari 61 juta kurang lebih bisa menjadi 69 juta. Nah, ini disclaimer ya. Angka ini tidak pasti, bisa naik juga bisa turun seperti itu teman-teman. Nah, ini di tingkat resiko rendah. Kalau menengah seperti apa? Nah, teman-teman juga bisa membayangkan atau memiliki plan lah seperti itu. Nah, kalau di tingkat resiko menengah itu dari modal 301 juta bisa menjadi 843. Kalau misalkan saya mau target 10 tahun, itu dari 121 bisa menjadi 170 juta. Seperti itu. Ini untuk reksadana teman-teman. Jadi kita perlu diversifikasikan investasi kita selain saham, mungkin juga ke reksadana. Oke. Di sini mungkin ada yang sudah punya akun di Miraset atau ada yang belum? Sudah, wah banyak yang sudah ya, luar biasa sekali. Nah, boleh di-share PPT-nya tadi, Mas? Wah, ada yang belum siap. Nah, jadi teman-teman, nah ini tadi reksadana atau kita bisa pakai aplikasi Navi untuk ngeraset, dan untuk saham kita bisa memakai aplikasi namanya Nehots.
Nah, kelebihannya Hot, dia lebih stabil, real time, terus aman, lengkap, fiturnya sangat banyak, terus fleksibel. Jadi kita misalkan kemana aja bisa transaksi memakai handphone seperti itu. Next. Oke, nah jadi buat teman-teman informasi aja, selain akun reguler, mungkin yang teman-teman pakai itu ada akun margin, ada akun day trade, dan ada akun syariah. Nah, tadi juga disinggung sama Mas Gazi, mungkin teman-teman yang ingin membeli saham-saham syariah bisa membuka akun syariah. Jadi untuk deposit awalnya 10 juta, terus list sahamnya itu list saham syariah yang terdaftar di JII atau ISSI. Settlementnya sama, T plus 2, jual belinya 0,15 dan 0,25. Tidak ada dana RTL atau dana margin, ya, dan tidak ada, otomatis tidak ada bunga juga. Itu. Nah, kalau mau yang day trade, ini sama, deposit awalnya 10 juta, untuk list sahamnya LQ45. Nah, untuk day trade hari ini beli dan hari ini jual ya teman-teman. Sehingga untuk settlementnya T plus 0. Nah, yang menjadi menarik di sini adalah fee belinya 0,08% dan jualnya 0,18%. Nah, jadi total 0,26%. Kalau yang reguler ataupun margin ataupun syariah itu total 0,4. Nah, itu jauh sekali ya teman-teman. Lalu untuk dana RTL atau remain trading limit atau dana margin itu kita kasih 5 kali ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk bunganya itu enggak ada. Kenapa enggak ada ya? Karena hari ini beli harus hari ini jual. Nanti jam 15.50 sama risk management pasti akan di for sale seperti itu. Nah, Mas, pertanyaannya kalau misalkan sahamnya ARB nanti seperti apa? Nanti besoknya baru kita for sale. Kayak gitu. Lalu yang ketika ada akun margin 200 juta, sahamnya masuk ke list saham margin ya teman-teman. Settlement T+2, fee belinya sama 0, Oke, teman-teman. trans. Oh, ya. Oke. Lalu settlement T+2, di transaksinya 0,15 dan 0,25. Nah, ini bisa negosiasi ya nanti sama saya. Lalu untuk RTL atau remain trading limit atau dana talangan kita kasih 3 kali dari asset value. Terus bunganya 0,2% per hari. Nah, cuma nggak enaknya ada for sale di T+4 dan nanti juga ada suspend base itu teman-teman. Nah, next. Boleh lanjut, Mas? Nah, jadi teman-teman yang mau buka akun di Mira Aset langsung aja chat saya di 085649007151 dengan saya Rizal Agung Wicaksono. Jadi yang mungkin bisa saya kasih yaitu layanan insya Allah 24 jam ya kalau saya nggak tidur. Ya, jadi semaksimal mungkin saya akan bantu teman-teman jika mau bertanya tentang Mira Aset. Nah, yang kedua mengenai layanan sistem itu kita gratis karena ada beberapa sekuritas dia ngasih fee ke kita, sorry, maksudnya kita sebagai nasabah harus membayar untuk biaya sistem. Lalu sistem kita real time ya teman-teman. Jadi sesuai dengan market. Nah, ini yang jarang orang-orang ketahui. Kalau kita mau memilih sekuritas itu teman-teman harus
ketahui namanya MKBD, modal kerja bersih disesuaikan. Nah, akhir aset itu 1,3 triliun kurang lebihnya di sekarang. Seperti itu. Jadi insya Allah di aset itu lebih aman. Nah, fee konsultasi dan edukasi, live trading, dan ada juga grup WhatsApp, dan yang terakhir rekomendasi dan berita saham. Seperti itu. Nah, ini ada tawaran menarik dari saya. Buat teman-teman yang mau buka akun di Mira Aset melalui saya dengan deposit kita, nanti teman-teman bisa masuk ke grup premiumnya dari Patiga Academy ini. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Iya, siap Pak Rizal ya. Oke, jadi ada yang teman-teman, jadi sisi Q&A dibuka ya teman-teman ya. Dan di sini ada yang mau bertanya, boleh langsung aja taruh di kolom komentar atau mau raise hand. Nanti akan saya tunjuk satu persatu yang raise hand ya. Oke, jadi di sini yang raise hand pertama ada dari Kak Farel. Ayo, Kak Farel ingin bertanya apa? Kalau boleh tahu, boleh on mic, on cam, atau chat gitu ya. Ayo, dipersilakan Kak Farel. Ya. Mic-nya di lock. Nah, Terima kasih, Mas. Ya, siap. saya mau nanya tentang pembukaan akun Mirai Asset. Jadi, saya kan pengguna MacBook ya, Mas. Untuk Ya, sekuritas di MacBook itu jarang banget, Mas. Jadi, saya pusing juga untuk mau trading, tapi nggak bisa ngelihat down detail. Nah, kira-kira saya mau nanya, Mirai Asset itu ada aplikasi yang untuk MacBook atau tidak ya, Mas? Terima kasih. oke, langsung mungkin ya saya jawab. Jadi untuk aplikasi yang memakai MacBook itu bisa Mas. Tapi kalau nggak salah itu harus cloning ke Windows Mac-nya gitu. Jadi ditambahin Windows dulu baru diinstal aplikasi hostnya Mira Asset. Oke, terima kasih, Pak. Ya, Kalau sama. Mm-mm. untuk pertanyaan yang bandarmologi psikologi itu sekarang juga atau tidak? Ya, sekarang juga Kak, betul. Boleh sekalian ya? Oh ya, sekalian ya, Mas. Saya mau nanya tentang bandarmologi nih. Saya sedikit sudah tahu lah permainan bandarmologi, tapi saya sekarang lagi di saham BNGA. Waktu tanggal 15 September itu saya itu ngelihat ada volume yang besar, volume beli besar, dan saya melihat retailnya itu cut loss kebanyakan. Dari mulai YP, PD, XC, XL, dan yang lain-lain. Dan saya melihat eh, CC di situ akumulasi sekitar 16 miliar. Tapi besoknya saya masuk, ternyata harganya itu terus turun, Mas. Nah, saya juga bingung nih, kok ini bandarnya nggak ngapa-ngapain, tapi akhirnya bandar lokalnya yang CC tadi itu masuk, tapi bandar asingnya itu sedikit demi sedikit tuh keluar-keluar semua, Mas. Bagaimana nih sekarang responnya? Apalagi sekarang lagi disupport kan, saya takutnya orang-orang pada FOMO, terus bandarnya malah taking profit jangka yang lebih lama lagi, Mas. Thank you. Sorry, tadi boleh diulang nggak? Sahamnya apa ya? BNGA, tanggal 15 September ada CC akumulasi 16 miliar. Oh ini ya, CMB Niaga ya? Ya, Oke. Yang pertama ketika Mas ini mau nyari masalah saham itu pastikan dulu Mas sahamnya foreign atau lokal. Kalau sahamnya foreign, Masnya jangan ikutin lokal. Nah, pertanyaan saya nggak merhatiin ya BNGA ini sahamnya foreign apa lokal, tapi seingat saya dulu tuh foreign, cuma nggak tahu sekarang sudah berubah apa enggak. Dulu zaman-zaman dia masih rame, karena kan sekarang udah mulai nggak rame ya. Coba dicek lagi Mas, saya memang
udah nggak mengikuti BNGA ya, jujur. Tapi saya ingat saya dulu tuh sahamnya bandarnya Forange. Atau kalau misalnya saya salah boleh di disclaimer. Nah, untuk emasnya hari apa ya Mas masuknya ya? Aku masuk ke tanggal 18 September 2023. 18 September berarti masih di harga 1.600-an ya? 600 Iya, 1.650 ya? 1690-an Ya, kira-kira. oke. Kalau 1.650 ini kan masih disupport ya Mas ya. Saya rasa itu bukan masalah ya Mas. Ketika Masnya untuk masih memutuskan untuk hold selama nggak jebol di 1.600, 1.620 lah, 1.610 itu saya rasa masih aman aja, trennya masih bagus. Memang sedang fasenya untuk turun. Tapi kalau saya melihatnya secara sekilas, memang kalau misalnya saya klarifikasikan di sini adalah ketika Masnya melihat itu bandarnya akumulasi, tolong dipastikan lagi itu bandar yang benar akumulasi atau memang baru masuk gitu. Karena setelah saya lihat Masnya bilang kayak gitu selama Oktober ini saya cek ya biasa-biasa aja gitu, nggak ada akumulasi gitu. Dan pastikan ketika Masnya masuk itu akumulasi, bukan ada orang masuk. Ketika overallnya bukan akumulasi ya pasti turun lagi gitu. Akumulasi bukan kadang bisa turun gitu. Clear ya Mas ya? Oke, satu lagi ya Mas, nambahin dikit. Oke. Jadi kalau misalkan saya tuh masih rada bingung kalau misalkan bandar itu pergantian bandar, maksudnya mungkin dari bandar 1 ke bandar 2 saya tuh masih bingung transisinya, crossingnya itu eh, Oke. kita tuh harus Oh, gimana gitu. oh ya, yang pertama Mas, bandar itu bisa transaksi di nego. Jadi sering-sering cek pasar nego. Kemudian yang kedua, bandar itu yang jadi masalah adalah dia menjual, misal beli pakai YP bisa keluar pakai akun sekuritas lain dengan memanfaatkan pindah sekuritas. Dan ketika misalnya nih contoh terjadi misalnya dari bandar CC peralihan ke bandar apa, nah pasti Masnya cek dulu historisnya. Ketika saham ini tuh naik, dibandarin oleh siapa gitu. Masnya cek lagi secara berkala, mungkin dimundurin lah dari tahun 2022 akhir, terus maju ke awal Januari, awal April dan lain sebagainya, awal 2023 sampai pertengahan 2023 nih, baru masuk ke akhir 2023. Dicek lagi Mas, ketika saham ini yang masuk si A si B ini kok cenderungnya naik. Nah tadi ini sejaris lurus. Jadi ketika perpindahan bandar itu Masnya akan ketahuan, oh ini dari si A biasanya oper ke si B, dari si A ketika beli terus jualannya ke si B. Nah, berarti ada indikasi untuk oper barang di situ, Mas. Gimana Mas Farel? Aman? Oke Mas, clear Mas, thank you Mas. Oh, yuk. Yang kedua tadi ada Faisal, siapa nanya di Chris, silakan. Oke, terima kasih Kak Farel ya untuk pertanyaan pertamanya. Ya, pertanyaannya cukup menarik ya dari Kak Gaci juga. Ya, termasuknya cukup menjawab juga ya. Oke, jadi gimana nih? Apakah ada pertanyaan lain selanjutnya? Oh, Gazi, ini yang di kolom komentar nih. Mungkin aku bacakan dulu ya. Mungkin tadi Kak Farel, bukan Kak Farel, tadi Kak siapa ya yang hand raise up tapi nggak ini lagi gitu ya. Oke, jadi saya bacakan untuk pertanyaannya. Ini dari Kak Adi Arga Rahmatullah. Mas mau tanya tentang tanggapan momentum dalam buy on rumor and sell on news. Itu gimana, Kogazi? Ya. Oke. Biasanya kita ini suka yang namanya rumor. Kalau nggak ada kepastian tuh malah orang-orang cenderung beli. Nah, Anda disarankan untuk beli ketika ada rumor dan jual ketika news itu keluar. Kenapa? Sama ketika ada yang mengatakan bahwasanya bakal ada aksi korporasi. Ketika aksi korporasi terjadi, itu biasanya cenderung turun. Tapi ketika news yang mana yang harus Anda pilih? News yang kira-kira membuat retail itu FOMO. Bukan news yang kira-kira masih ada indikasi penguatan. Misal ada klaim red issue nih, misal di saham Fire lah, nggak mungkin udah hampir nggak mungkin ya red issue di Fire. Misal bakal ada red issue, kemudian investor masuk sekitar 500 miliar pada tanggal sekian, ada RUU PS-nya, ada RUU PSLB-nya. Maka itu ketika muncul di RUU PSLB masih menarik. Ada news berikutnya itu yang udah nggak menarik. Kita harus pintar memilih
news yang mana yang mau dijual. Benar kalau misalnya belinya ketika ada rumor, betul. Cuma news yang mana yang harus Anda pilih. Kalau cuma tentang tanggapan momentum beli dalam rumor dan soal news, ya saya katakan betul. Itu aja sih. Oke, thank you Kak Gazi ya. Harusnya pertanyaan dari Kak Adi udah terjawab ya. Oke, jadi lanjut Kak Gazi, ada pertanyaan nih dari Kak Anang nih. Nah, pertanyaan kedua adalah bagaimana cara kita menjaga psikologis di saham-saham IPO Mas? Datanya kan juga belum ada, gitu ya. Nah, boleh nih dijawab nih. Oke, saya izin sebentar ya. Cara menjaga psikologis di saham-saham IPO, sebenarnya itu kita harus pelajari ya Mas ya. Namanya IPO kan ada datanya, data awal ya. Nah, kita harusnya ketika mau beli saham IPO itu sudah tahu resikonya. Psikologisnya apa? Ketika saham itu turun, maka kita sudah ada resikonya juga yang perlu kita pertimbangkan gitu. Kita mau beli di IPO. Nah, Anda baca dulu valuasinya besar kemahalan atau enggak. Karena sebelum IPO saya buka ya, pasti ditawarin ke orang-orang tertentu. Contoh, saya pernah ditawarin saham tertentu. Sebelum dia IPO, dia bilang tanggal sekian awal Februari kemarin dapat ACC dari ini untuk listing. Maka kamu mau masuk berapa? Ditawarin. Jadi kamu dapat harga sekian kalau masuknya sekarang sebelum IPO. Jadi kalau untuk menjaga psikologis di saham-saham IPO, Mas, ya saya sarankan datanya udah ada, Mas. Itu kan cuma datanya belum valid. Coba Mas cari lagi di internet gimana cara apakah saham ini bagus apa enggak. Mas harus pintar-pintar mencari lah data dari saham IPO. Karena kan nggak ada saham terbuka itu di IDX ya sama di BI. Nah, Masnya harus cari lagi dan psikologisnya adalah ketika Anda saham IPO itu Anda sudah gambling, maka Anda harus siap dengan kata ARB. ARB di awal saham IPO itu bukan hal yang aneh, itu wajar gitu. Tergantung Mas valuasinya apakah itu kemahalan atau ntar tuh saham memang bobrok atau bagaimana, kan itu ntar kita bisa tahu nih sebenarnya dia pengendalinya pengen nambah buat modal atau contoh deh mudahnya untuk ini bayar utang atau enggak gitu, atau ini buat apa, karena ada seringkali saham listing itu buat bayar utang gitu, berarti tandanya mereka sudah nggak mampu bayar. Pikiran saya ya, pikiran liar saya, mereka nggak mampu bayar, udah jual saham aja ke retail supaya nanti kita bayar dari saham-saham kita gitu. Oke, Krisna tadi sebenarnya ada yang kelewat ya. Ini udah clear belum ya? Untuk siapa tadi? Untuk harga ya, Pak Ardi harga. Soalnya yang tadi dari Jini sama yang atas kayak belum baca tadi yang nanya itu. Yang kalau misalnya terhadin Warren ya Warren kan bisa hilang ya. Jadi ya itulah itu aspek Z lah. Silakan untuk eh, kembali ke risiko masing-masing. Oke. Untuk Oh, admin link absennya ya mungkin ya mau dibagi nanti. Oke, Krisna boleh lanjut. oke, terima kasih. Oke, jadi ini tadi Kak Faisal nih yang nanya nih yang resen, cuman nggak jadi. Dia ngechat nih di chat. Nah, pertanyaannya izin tanya. Satu, bagaimana sih cara Mas Gazi untuk screening saham atau memilih saham untuk dianalisis? Yang kedua, apakah yang dimaksud titik jenuh itu ketika saham sideways? Terima kasih. Ya, boleh jawab ya Kak Gazi ya. Oke, yang pertama ya kita jawab yang pertanyaan pertama. Bagaimana cara saya screening saham atau memilih saham untuk dianalisis? Saya pertama pilih dulu ini untuk swing atau untuk day trading. Kalau untuk swing maka saya biasanya cek lagi teknikalnya, cek lagi bandarnya. Saya jarang cek fundamentalnya karena semua swing biasa. Apalagi kalau saya untuk day trading. Tapi kalau untuk hold bertahun-tahun, saya pasti cek dulu fundamentalnya. Ini bagus nggak? Ketika saya hold berapa lama gitu, apakah saya potensi meruginya besar atau enggak? Ada nggak apakah ini valuasinya murah nggak untuk investing? Tapi kalau untuk swing, saya nggak pernah cek fundamentalnya. Selama trennya bagus, volume dan price-nya bagus. Nih, intinya apa? Volume dan price-nya bagus. Saya mengikuti strategi yang mengatakan volume price up. Itu yang saya pasti pilih sahamnya. Kalau volume price up, saya baru cek apakah ada akumulasi nggak di situ. Apakah malah distribusi. Nah, ketika volume price up tadi, price volume up tadi terjadi, maka itu ada indikasi naik. Nah, tinggal validasinya apa? Ada akumulasi nggak di situ? Kalau ada akumulasi, biasanya saya cek lagi, candlenya bagus nggak? Kalau candlenya bagus, resistennya jauh, oke, sikat aja gitu. Simpelnya gitu ya, langsung spesifik aja.
Oke, apakah yang dimaksud titik jenuh itu ketika saham sideways? Enggak, Mas. Ketika kita bilang saham itu naik, pasti ada suatu momentum untuk turun. Turun itu ada titik supply and demand juga. Suatu saham pasti ada titik supply dan demand. Jadi ketika titik jenuh itu nggak harus sideways, Mas. Ketika turun udah mau pullback pun juga sama dikatakan sideways juga. Sorry, titik jenuh juga gitu. Oke, itu aja sih mungkin dari saya. Chris, silakan mungkin bisa dibatasi ya karena udah mau jam 9 ya, Chris. Mungkin udah di close aja pertanyaannya, kita jawab yang sudah nanya aja. Baik. Oke. Nah, oke. Tadi gimana? Kagak sih? Satu pertanyaan lagi atau di close nih? Yakin di close? Sudah di close aja, tapi yang sudah bertanya kita jawab semua. Oke, di close ya yang sudah nanya. Oke, kalau nggak salah tadi berarti saya scroll ke atas ya. Bentar. Yang ke atas, aku nggak ngeliat nih history chatnya. Apa mungkin kehapus ya dari aku ya? Oh, ini kenapa aku nomor satu nih dari Kak Arif nih. Screening berdasarkan fundamental tidak ada ya, Mas? Cuman ini dong nih yang aku lihat. Aku nggak ada lagi nih. Ini ke Mas Rizal berarti. Halo Mas Rizal. Ya, jadi untuk screening saham melalui analisa fundamental di NeoHots sekarang masih belum ada. Cuma saya dapat bocoran dari tim analisnya Mira Asset yang bekerja sama dengan ID kita, itu nanti kita bikin website untuk screening saham fundamental yang akan kita luncurkan tahun depan. Seperti itu. Oke, terima kasih ya Kak Rizal ya. Pertanyaannya mantap. Oke, teman-teman. Oke, jadi apakah ada yang mau disampaikan lagi untuk dari Kak Gazi dan Kak Rizal mungkin? Ada? Oh, udah. Udah ya. Dari Kak Rizal, apakah ada? Sudah Cukup, ya. Pak. Ya. Cukup. Oke, teman-teman. Eh, mungkin untuk malam kali ini saya sebagai host Chris, ya. sorry itu masih ada yang belum dibalas kayaknya. Iya yang mana ya? Sorry Yang ya, mana? ini Coba. Dia aku nggak saya ngeliat, jawab ya. Gazi. Aku aja yang baca ya biar cepat pada Boleh, jam boleh, boleh. itu masalah. Oke, bagaimana cara tahu saham tersebut di akum? Maka itu kita tentukan lewat kelas depan ya. Di depannya ada kelas badarologi di akhir 2023 ya. Bisa join ke situ ya. Kita bedah di sana ya. Oke, misal seperti dulu saya kumpulkan terus dia di bawah saya terus saya lepaskan 5%-an ternyata naik sampai setinggi itu. Bagaimana caranya supaya tahu sudah mau dilepas bandar atau dinaikkan? Nah, tadi cek lagi kalau volume up price-nya up, volumenya turun itu udah biasanya tanda-tanda mau dilepas. Ya, mulai masuk titik jenuh gitu. Kalau misalnya masih kenceng dan masih ada akumulasi, ya biasanya masih naik. Dan kalau ada distribusi bisa cek di broker summary. Gimana cara ngeceknya? Join di Bandarmologi di akhir 2023. Oke, saya lanjut ya. Saya Nah, itu tentang nggak salah ya Minggu 8 Oktober tanggalnya. sorry. Kan sekarang ya. Heeh. Oke, tanggal 7 berarti tanggal minggu depan lah. Minggu depan ini tanggal berapa? Minggu depan itu Tanggal 15 ya. 15. 15. Oke, tanggal 15 Hmm. Oktober ya, mohon maaf itu minggu depan intinya. Saya salah PPT. Oke Mas, mau tanya lagi tentang Bandarmologi ini ada saham kayu dengan Bandar BQ mempunyai barang sejak average 164 sejak bulan Maret sekitar 10 juta lot. Bagaimana cara mengekor Bandar kayu ini? Tentukan Mas ya, jangan asumsi dengan average yang lama ya. Tentukan dalam bulan ini dia average-nya di berapa. Kalau mengikut dengan bandar yang lama ya, Masnya nggak bakal bisa nyamain average-nya gitu. Oke, saya skip aja ya karena itu udah jauh ya. Itu ntar di sesi selanjutnya aja. Izin bertanya cara mengecek saham di akum atau di distribusi, apakah ada indikator yang dipakai contoh di TradingView sebagai selain Brookesum dan Fibonacci? Ada sebenarnya Mas. Cuma ya karena saya mungkin pakai ya contoh pakai pihak ketiga ya misal Neo BDM dan lain sebagainya lah. Oke, saya lanjut aja. Langsung yang berkaitan dengan kami. Mas, mungkin buat Mas Rizal, bagaimana cara screening saham di OLT Neo Hots berdasarkan fundamental Mas? Oh, tadi sudah ya, nggak ada ya Mas ya? Udah. Oke. Kalau isu atau rumor terkini tentang perang Israel Palestina harga emas akan naik, bagaimana sebaiknya Mas kita merespon tentang saham-saham terkait? Maka Masnya cek di harga emas dunia, jangan karena isu kayak gitu doang terus langsung pasti naik enggak. Ya cek ya harga emas dunia apakah merepresentasikan hal tersebut atau tidak. Oke, sudah menunya bisa dibikin smooth Om mirainya terutama chart. Mungkin ada saran aja ya Mas itu ya.
Ya. Jangan lupa ya, kita ada kelas di minggu depan tanggal 15 Oktober Badarmologi di akhir 2023. Semua cara-cara akumulasi, cara distribusi, bagaimana cara menentukan sahamnya akum atau enggak, dan lain sebagainya ada di kelas di minggu depan. Oke, terima kasih dari saya. Mungkin ini link absensinya sudah dibagi. Oke, itu ada buka akun. Nah, cara dapat gratisnya supaya gratis join kelasnya dan dapat membershipnya sebulan adalah buka akun di Mirai Sekuritas. Nah, langsung dapat free membership dari PA3. Nah, free membershipnya senilai berapa? Senilai 300.000. 1 bulan membership boleh bonus kelas dan tentunya Anda tidak usah membayar karena Anda sudah membuka akun di Mirai Asset. Betul. Kalau sudah punya akun Mirai gimana Mas? Kalau mau Oke. pindah sales atau mungkin Ya. langsung klik linknya aja ya kayak ntar jelasin di linknya nanti masuk ke akun Mas Rizal ya, klik aja di linknya langsung ke akun ke WA-nya Mas Rizal, maka nanti dijelasin Mas Rizal di sana ya. Kemudian bagi yang sudah punya akun Mirai dan misal nggak ingin melakukan pembayaran secara membership ya, bisa hubungi customer service kami atau link kami kan tolong untuk admin dibantu nomor customer service-nya. Masuk Mas Gazi. Jadi buat teman-teman yang mau yang sudah punya akun, kan tadi ada beberapa akun seperti syariah atau day trade ya. Mungkin teman-teman juga bisa buka akun syariah atau day tadi atau margin, nanti juga bisa masuk ke grup yang dari K3 Academy ini, seperti itu Kak. Atau mungkin ngerekomendasikan temennya juga atau saudaranya juga bisa Kak. Jadi ya seperti itu. Oke, itu mungkin sih udah nggak ada pertanyaan lain sih, Chris. Oke, saya kembalikan ya. Oke, jadi saya ingin mengucapkan dulu terima kasih sebesar-besarnya kepada para pembicara ya. Pembicaranya dari Kak Gazi dan Kak Rizal yang telah menemani kita semua dalam acara ini ya, Badarmologi serta dalam psikologi tadi ya. Nah, mungkin saya sebagai MC ingin mohon maaf juga jika seandainya banyak kata-kata yang salah, gitu ya teman-teman ya. Ya semoga dimaafkan ya. Dan saya berterima kasih juga kepada Kak Rizal. Oke, mantap ya semuanya yang di sini ya, Kak Rizal dan Kak Gazi ya di sini ya. Oke, dan jangan lupa teman-teman untuk link absensi dan link membership prioritas Pro3 itu juga sudah disebarkan di dalam kolom komentar. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk join di minggu depan kami mengadakan seminar lagi Bandarmologi di akhir 2023 pada minggu depan tanggal berapa? Tanggal 15 Oktober ya. Jangan lupa di jam yang sama seperti acara pada hari ini ya. Oke, mungkin sekian pada hari ini. Saya ingin ucapkan terima kasih. Terima kasih pada semuanya yang sudah bergabung. Saya pamit undur diri, Kak Rizal dan Kak Gazi semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat tinggal. Terima kasih.